Sama aja mungkin Ustaz. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada agenda rutin kita yakni kajian fikih muamalah insyaallah pada malam hari ini. Salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingannya dan kita semoga mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kata, mari kita siapkan pena dan catatan. Kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Hussein. Untuk Ustadz Hussein dipersilakan. Tafadhol Ustadz. ya, syukran jazilan. Akhir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan seputar hukum yang berkaitan dengan hibah atau anwaul hibah. Dan kemarin kita sudah membahas di bahasan paling akhir tentang zorful hadiah. Ya, amplopnya hadiah atau wadahnya hadiah. Kalau kita beli kasih hadiah kan sering ada wadahnya. Apalagi kalau model sekarang biasanya wadahnya lebih bagus ya. Nah, jadi itu bahasan yang terakhir. Namun kemudian kaitannya dengan hadiah, atiyah dan juga hibah ini masih ada apa masalah turunannya yang berkaitan dengan hibah, atiyah sama hadiah. Nah, yang pertama jadi qala al-muallif rahimahullah furu'un yata'allaqu bil hibati furu'un khassatun tattasilu bil hibati wal hadiyati wal atiyah nubajinuha huna. Jadi ada cabang-cabang khusus yang kaitannya dengan masih berkaitan dengan hibah, juga hadiah dan juga atiyah, kami jelaskan di sini. Yang pertama al-umrah. Jadi bukan umroh pakai tamar buta terakhirnya. Umroh ini dari kata umur, umur usia, waktu. Jadi yang dimaksud dengan umroh ini sebenarnya modelnya kayak pemberian, ya kayak hibah juga. Nah, tetapi apa perbedaannya? Umroh ini maksudnya adalah hadiah nanti dikaitkan dengan waktu. Al-umroh hibatun muqayyadatun biwaktin wa ma'khudatun minul umur. Jadi umroh itu sebenarnya hibah, tetapi hibah yang terbatas, ada syaratnya, di disyaratkan dengan waktu tertentu. Nah, umroh sendiri berasal dari kata umur. Umur itu usia, ya. Contohnya apa? Orang yang melakukan umroh itu, maksudnya seseorang mengatakan wahwa an yakun a'amartuka hadhihi dara hayataka. Jadi saya akan memberikan kamu ya rumah ini ya sepanjang kamu hidup misalnya. Au ja'altuka laka umroha. Artinya ya saya berikan kepada kamu tadi itu silakan kamu pakai selama kamu masih hidup. Kalau yang ini misalnya ya saya jadikan rumah itu kamu gunakan lah intinya gitu. Atau auma ista ya. Jadi laka umroka selama umurmu atau selama kamu hidup ya
atau lafaznya au ma huwita atau selama kamu masih hidup, ya, atau au ja'altu laka hadhihi dara umri, atau misalnya saya jadikan, saya kasih rumah ini kamu pakai, silakan kamu pakai, ya, selama saya masih hidup, masih punya umur, ya, au hayati, selama aku masih hidup. Dan dia ada tiga kondisi. Jadi orang yang menggunakan istilah umroh ini, maksudnya orang yang memberikan sesuatu menggunakan model umroh ini, dia ada tiga bentuk. Falahu salatu halat, artinya ada tiga kondisi. Al awal, au hamzah, ini yang pertama. Seorang yang menghibahkan itu bilang begini, wa fa iza qala al wahib a'martuka hadhihi dara hayatak. Saya memberikan kamu rumah ini, ya, silakan kamu pakai selama kamu hidup. Wali akibika min ba'dik, termasuk juga wali akabika min ba'dik, termasuk juga orang-orang yang setelahmu, artinya keturunanmu. Boleh nggak kita memberikan umrah seperti itu? Maka ini sebenarnya adalah pemberian yang sah saja. Fahiyya atiyatun sahihah. Ya, dan ijab kabul dengan redaksi seperti itu boleh, sah. Tasihu bil ijabi wal kabul, ya, wa tamliku bil qabdi, maka dia akan akan memiliki pemberian itu dengan qabdi. Sebagaimana hibah, kalau misalnya belum qabdi dia tarik kembali, ya, tidak tidak jadi kepemilikan, artinya bisa saja dianulir dengan tidak menyerahkan barang itu, ya, walaupun akadnya sudah diakadkan. Nah, ini berdasarkan riwayat dari Jabir, lima rawa Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir, ya, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ayyuma rajulin u'mira umra lahu wa li aqabihi fa innaha lilladhi, ya, utiyaha la tarji'u ila alladhi a'taha li'annahu a'ta ata'an waqa'at fihi al-mawaris. Jadi ini bentuk yang pertama. Jadi kalau lafaznya seperti tadi, ya, kalau seseorang maaf, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, siapapun yang diberikan umroh, maksudnya pemberian bentuk umroh dengan model umroh tadi, ya, lalu kemudian syaratnya adalah untuk selama dia masih hidup dan juga diberikan kepadanya untuk dimakmurkan dan juga kepada orang-orang setelahnya, keturunannya. Fa innaha lilladzi utiyaha, maka itu menjadi milik orang yang berikan. La tarji'u ila alladzi a'taha, maka itu tidak bisa dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Li'annahu a'ta ata'an waqa'at fihi al-mawaris, karena pada konteks yang seperti itu, atau pada model nomenklatur akad seperti itu, dia memberikan satu pemberian yang itu artinya adalah berlaku juga untuk kepada ahli warisnya. Berarti itu benar-benar konteksnya jadi hadis, jadi tamlik, ya, tamlik, pemberian kepemilikan. Itu yang pertama, ya, kalau redaksinya seperti seperti itu, ya. Lalu kalau misalnya redaksinya walau qala, ini yang kedua, yang ba. Walau qala a'martuka hadhihi dara masalan wa lam yata'arrad lima ba'da mautihi fahiya hibatun sahihah. Bagaimana kalau misalnya, ya, sebentar. Bagaimana kalau misalnya si yang memberikan umroh itu bilang, ya, jadi saya berikan rumah ini, ya, rumah ini
untuk kamu sebagai umroh, maksudnya sebagai untuk kamu makmurkan lah sebagai umroh, ya. Akan tetapi apa? Tetapi dia itu tidak menjelaskan secara gamblang, tidak menyatakan kalau dia meninggal gimana. Hanya ibaratnya hanya dia ngasih, ya. Amar tukah hadidaro masalan. Hanya dia mengatakan saya kasih umroh ini, maksudnya rumah ini sebagai umroh, maksudnya silakan kamu manfaatkan gitu loh. Silakan kamu gunakan. Hanya itu. Dia tidak nyinggung tentang nanti kalau meninggal gimana. Maka ini juga hibah sohihah. Hibatun sohihah, hibah yang benar. Wa takunu lil muttahab fi hayati. Ya, maka sebenarnya rumah itu bagi orang yang dihibahkan itu selama dia masih hidup, ya. Dan juga wali warasatihi ba'dahu, dan juga bagi ahli warisnya setelahnya. Kan tadi dia tidak menyinggung nanti matinya gimana kalau setelah mati. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana juga dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'mara umra hayatahu fahiya lahu wali akibihi wali aqabihi min ba'di yarithuha min yarithuha man yarithuhu min ba'di. Jadi barang siapa yang memberikan hibah bentuk umroh selama hidupnya, maka itu miliknya dan juga bagi milik ahli warisnya setelahnya. Itu diwariskan, ya, oleh ahli warisnya, ya. Itu hadis sahih, ya, hadis Muslim. Nah, wali annal amlakal mustaqarra kulluha muqaddaratun bihayatil malik wa tantakilu ila al-warasati fa taqyidul hibati bi qawlihi a'martuka ay khilal umrika la yatanabi ma'a hukmil amlak. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa kepemilikan itu kan ditetapkan, ya. Jadi kepemilikan itu menjadi tetap, ya. Semuanya itu kalau bentuk kalau akadnya dengan nomenklatur umroh ini, maka ya betul semuanya itu kadarnya adalah maaf, muqaddaratun bihayatil malik, ya. Jadi itu ditetapkan kadarnya berdasarkan selama pemiliknya masih hidup, ya. Dan itu akan berpindah kepada ahli warisnya. Maka hibah yang yang apa tidak mutlak, apa disyaratkan dengan misalnya hibah yang syaratnya, yang nomenklaturnya ada syarat amartuka atau bentuk umroh, ya, maksudnya selama umurmu gitu kan. Maka ini pada dasarnya tidak menafikan, tidak saling menafikan dengan hukum kepemilikan yang ada pada kasus hibah secara umum. Pada dasarnya hibah, ya. Ini kan sebenarnya hibah juga, cuma cuma hibah ada kata umrohnya gitu loh, yang dikaitkan dengan atau disyarat, ya bukan disyaratkan, ya, eh jadi diikat lah. Kalau bilang syarat iya bisa juga mungkin, ya, tapi diikat dengan redaksi sepanjang kamu hidup, ya. Bisa saja disebutkan nanti bagian ketiga, ya, disebutkan selama kamu hidup nanti akan kembali kepadaku kalau saya masih hidup, atau kembali kepada ahli warisku kalau saya masih hidup. Nah, yang ini nih, yang ketiga ini, ya, eh, ada umroh seperti ini. Nah, itu yang nanti yang ketiga yang kita akan bahas. Yang pasti apapun bentuknya ini bahasan hibah. Hibah itu yang namanya hibah itu tamlik, ya. Berarti memberikan kepemilikan. Memberikan kepemilikan itu basicnya, ya. Pemahaman dasarnya seperti itu. Itu beda dengan meminjamkan, ya kan? Itu beda dengan meminjamkan. Maka eh, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau kalau misalnya ada orang
menghibahkan sesuatu dengan lafaz umroh ini ada syarat, ya, ada syarat yang misalnya nanti kalau masih hidup, ya, itu kembali kepadaku. Kalau kamu udah mati dan saya masih hidup, dikembalikan kepadaku. Kalau saya sudah mati, ya, maka kembalikan kepada ahli waris. Maka ini para ulama bilang syarat ini nggak boleh dipenuhi. Itu bagian jim. Ya, jadi tetap sebenarnya tetap aja ini bahasan hibah. Ya, walaupun dia menggunakan lafaz umrah, tetap kepemilikan itu sejatinya berpindah. Maka syarat yang seperti itu dianggap syarat batil, tidak boleh dipenuhi. Betul bahwa dalam hadis dikatakan al-muslimuna ala syurutihim, muslim itu harus mematuhi syaratnya, ya, menjalankan syarat, tetapi, ya, eh, tidak boleh memenuhi syarat kalau bertentangan dengan syariat, ya, walaupun itu satu syarat. Oleh karenanya, kalau ada orang memberikan satu hibah, katakanlah dengan nomenklatur al-umrah, tetapi dia mensyaratkan nanti kalau situ sudah mati, saya masih hidup, nanti kembali kepada saya barang itu. Atau kalau saya sudah mati, nanti kembali kepada ahli waris. Nah, ini akadnya sahih hibahnya, tetapi syaratnya tidak boleh dipenuhi karena itu syarat yang batil. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini bagian jim. Itu kalau wahib, kalau misalnya orang yang menghibahkan itu bilang, "A'martuka hadhihi dara hayatak fa in mitta adat ilayya in kuntu hayyan wa ila warasati in kuntu maitan." Jadi seorang mengatakan, "Saya hibahkan barang ini ke rumah ini kepadamu, silahkan kamu pakai selama misalnya kamu masih hidup. Tapi kalau kamu sudah meninggal, rumah ini kembali kepadaku kalau misalnya saya masih hidup. Tapi kalau saya sudah mati, maka berikan kepada ahli warisku." Hibah dengan akad seperti ini benar atau tidak? Benar, sah hibahnya. Tetapi syaratnya, ya, itu batil. Jadi waya betul syartu fil asah. Jadi syarat yang seperti ini tidak boleh di apa dipenuhi, ya, tidak boleh dipenuhi, ya, walaupun ada khilaf di situ, tetapi khilafnya di mazhab Syafi'i yang mengatakan syarat itu sah itu tidak sangat 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 eh, lemah gitu, ya, dianggap syaz, menyelisihi, ya, dan intinya di mazhab Syafi'i sendiri yang sah adalah syarat itu batil, tidak boleh dijalankan berdasarkan hadis, ya. Jadi memang dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, syarat yang seperti itu, ya, kira-kira seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Hmm. Hmm. Bentar. Itu hadisnya hadis Muslim, ya. Jadi hadisnya hadis sahih. Ya. Jadi lil ahadits sahihati fi dzalik. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Di antaranya minha marawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah jaizah. Jadi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-umrah jaizah, ya, artinya eh boleh, ya, jaiz, ya, dibolehkan tanpa tanpa, ya, maksudnya boleh mutlak tanpa harus ada syarat-syarat yang seperti itu, karena basicnya adalah hibah, ya, bukan meminjamkan. Itu beda dengan nanti Ariyah yang pernah saya singgung, mungkin sebelumnya kita udah bahas tuh Ariyah, ya, kita bahas tentang Ariyah. Kalau Ariyah itu meminjamkan, contoh, ya, saya pinjamkan rumah ini kepadamu, ya, kepadamu. Nah, kalau kalau basicnya Arya atau basicnya, maaf, pinjam meminjam, maka sebenarnya kapan mau diambil
itu sah-sah saja. Walaupun misalnya mungkin ada nomenklatur, ya silakan kamu pakai selama kamu masih hidup, ya. Maka dia mau ngambilnya nanti setelah pas dia mati, atau dia ngambilnya belum dia mati, kapan saja dia mau ngambil, ya itu nggak masalah karena itu basicnya adalah pinjam meminjam, ya ada ariyah namanya, ya meminjamkan manfaat dan seterusnya. Nah tapi kalau ini basicnya adalah hibah, hibah itu tamlik, ya tamlik itu memberikan kepemilikan. Nah itu yang harus kita pahami ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, ya. Lalu kemudian warawa Jabir radhiyallahu anhu qala qada qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil umrah annaha liman wuhibat lahu. Jadi wa fi riwayat al umrah liman wuhibat lahu. Jadi kalau kita lihat dalam riwayat yang di yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, ini hadis hadis apa namanya? Sahih ya, yang memang yang ada dalam banyak kitab-kitab fikih, ya, di mana Nabi SAW itu pernah dalam peradilannya, ya, memutuskan kasus umroh itu milik kepada orang yang diberikan, yang dihibahkan. Jadi memang itu hibah gitu, bukan pinjam, ya, tapi hibah. Dalam riwayat yang lain ya al umroh liman wuhibat lahu. Al umroh itu milik orang yang dikasih, gitu. Dalam hadis yang lain wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara umra fahiya lilladzi umiraha hayyan wa mayitan wa li aqibihi. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tahanlah, wajib atas kalian menahan harta kalian, dalam konteks maksudnya yang kalian pertahankan memang hak kalian itu harus dipertahankan, ya. Kayak misalnya hari ini mungkin orang nih ya, contoh ya, dia punya sertifikat kayak transmigrasi itu saya pernah lihat videonya. Dia eh, waktu zaman Soeharto kan dikasih ya tanah-tanah itu 2 hektar dan seterusnya. Lalu dikasih sertifikat dikeluarkan oleh negara. Lalu tiba-tiba berapa puluh tahun kemudian muncul perusahaan masuk di wilayah tersebut mengklaim punya sertifikat lain. Kan begitu tuh. Nah, ini yang kayak gini ini wajib sebenarnya mereka pertahankan, ya, bagi pemilik itu. Ya, ini masalah pertanahan luar biasa banget ya di kita ini. Padahal lembaga yang ngeluarin sertifikat sama. Ya intinya beda konteks ya, tapi menjaga melindungi harta kita itu wajib gitu loh. Bahkan ketika harta kita dirampok pun juga kita eh, bisa apa namanya membela diri. Kalau kita membela diri dan kemudian ditakdirkan meninggal dalam suasana itu, insya Allah dapat pahala syahid, namanya syahid fil akhirah. Ya, syahid itu ada 3. Syahid fid dunia, syahid fil akhirah, syahid fid dunia wal akhirah. Ada orang syahid di akhirat. Syahid di akhirat itu maksudnya adalah ya orang yang membela diri, hartanya dimaling, dirampok, orang yang membela diri mau dibunuh, orang yang membela diri eh, apa namanya? Maaf, orang yang sakit tertentu, ya, yang merupakan apa? Qada Allah, sakit berat, dia harus bersabar atas itu, ya. Orang yang kena musibah kayak tenggelam, banjir, apa semua itu insya Allah syahid fil akhir, dapat pahala syahid. Ada orang syahid di dunia, tapi tidak disyahid di akhirat. Artinya orang-orang yang orang-orang yang mungkin ya yang pergi berjihad jalan Allah, tapi bukan karena perintah Allah, bukan karena perintah Rasul. Ya karena ingin dapat harta ghanimah atau ingin dapat dunia lah, itu dia syahid. Dia ikut medan jihad kan, syahid di dunia tapi enggak.
di akhirat gak dapat pahala syahid. Bahkan dia akan didatangkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah, ya. Lalu kemudian di di sidang dan seterusnya dikatakan kamu bohong, syahid bukan membela agama tetapi supaya dibilang pemberani, dibilang apa dan seterusnya. Nah, ini nggak dapat pahala syahid, ya. Yang ketiga, syahid di dunia wal akhirah. Orang yang syahid di dunia akhirat itu ya orang yang berjuang di medan jihad, ya, dia syahid di dunia, meninggal di dunia karena jihad tadi dan dia mendapatkan pahala syahid di akhirat. Ya, ini yang paling besar. Baik, ini keluar konteks ya. Kita kembali lagi ke bahasan kita. Jadi wajib tuh melindungi harta itu, gitu ya. Jadi kalau harus kita tertimpa kematian atas hal itu nggak masalah. Itu masuk dalam kategori maqasid, ya, asyariyah, as-sittah. Ada yang bilang al-khamsah. Jadi maksud dalam kategori maqasid syariah, ya. Maksud daripada penerapan syariat itu adalah melindungi nyawa, melindungi agama, melindungi harta, melindungi keturunan, melindungi eh, apa tuh namanya, ya, harga diri, ya, dan seterusnya. Nah, wala tufsiduha. Jadi kita disuruh wajib melindungi harta itu jangan dirusak. Makanya kalau ada orang-orang yang disebut dalam hadis lain idaatul mal, ya, menyia-nyiakan harta itu harus berhati-hati. Termasuk idaatul mal itu ya kalau misalnya tradisi yang sudah umum kita lihat ya. Hari ini orang beli makanan berlebihan, ya, tidak dihabiskan, itu bahaya, itu masuk menyia-nyiakan harta, ya. Di kalau beli makan ya dipikir-pikir lagi, dihitung-hitung kembali makanan yang bisa dimakan. Kalau berlebihan ya jangan beli jangan beli berlebihan karena nanti ya kalau misalnya apa makanan itu harus dibuang, ya. Nah, itu masuk kategori idaatul mal, ya. Idaatul mal. Nah, fa innahu man amara umrah barang siapa yang memberikan satu hibah berupa umroh, akadnya umroh, fahiya lillazi umiraha, maka itu milik orang yang diberikan. Apakah dia masih hidup, hayan wa mayitan, atau dia sudah mati, wali akibihi, dan juga bagi ahli warisnya. Ya, jadi benar-benar ini hadis, ya, hadis sahih disebutkan banyak dalam banyak apa? Dalam banyak kitab-kitab eh, fikih. Fahada yufidu annal umrah hibatun sahihah. Dan ini hadis-hadis ini menunjukkan bahwa umrah, ya, secara mutlak itu adalah sebuah hibah, pemberian hibah, tamlikul mal, ya, itu bila iwat, ya, yang memberikan kepemilikan harta tanpa ada balasan, ya, sebagai hibah yang benar, yaitu hibah sahihah. Hibah kan artinya tamlikul mal bila iwat, ya, memberikan harta kepemilikan tanpa balasan, artinya itu. Jadi dia adalah hibah sahihah, ya, hibah yang sahih, ya. Adapun syarat-syarat yang tadi, selama syarat tidak bertentangan dengan syariat, seperti kasus pada yang pertama kedua tadi nomenklaturnya, ya, itu masih boleh. Tetapi kalau nomenklatur hibahnya yang seperti yang terakhir, yang jim, dia mengatakan, ini saya kasih kepadamu, rumah ini silakan kamu pakai selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka kembali kepadaku kalau masih saya hidup. Atau kembali kepada ahli warisku kalau saya sudah mati. Maka syarat yang itunya kembali itu tidak dibolehkan. Karena lagi-lagi ya basic bahasannya adalah hibah. Hibah itu tamlikul mal bila iwat. Ya, memberikan kepemilikan. Yang namanya memberikan kepemilikan maka masa ada syarat nanti kalau kamu mati kembali ke saya. Ya nggak bisa lagi dikembalikan kepemilikan itu. Ya, karena judulnya adalah hibah. Wa yamlikuha al-mauhub lahu milkan taman kasair hibat.
maka barang yang diberikan itu milik sepenuhnya, milik sempurna itu bagi orang yang diberikan, bagi orang yang diberikan atau al-muttahab, ya. Itu sama seperti hibah-hibah pada umumnya, ya, sama dengan hibah-hibah pada umumnya. Itu disebutkan oleh para fuqaha mayoritas, ya, dalam kitab Al-Minhaj wa Mughni Multas, ya, wa Mughni Al-Muhtaj, kitab Al-Muhadzab punya Imam An-Nawawi, Al-Majmu' juga, ya, wal Muhilli wa Qalyubi dalam kitab Rawdah, dan kitab Al-Nawar, kitab Al-Hawi, dan seterusnya, semua kitab-kitab dari berbagai mazhab, ya, khususnya mazhab Syafi'i, ya, yang tadi disebutkan itu, eh, semuanya menyatakan demikian. Baik, itu berkaitan dengan al-umrah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan ar-rukbah. Ini rukbah, ya, rukbah nggak terlalu panjang, bisa kita selesaikan. Bentar, saya cas sampai dulu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, ats-tsani ar-ruqabah. Ar-ruqbah kal umrah hibatun muqayyadatun biwaqtin. Rukbah sama juga dengan umrah. Dia adalah hibah, ya, hibah yang dikaitkan atau disyaratkan dengan waktu tertentu. Ma'khudzatun minar rukub wa tarakkub wa huwal intidhar. Jadi dia asal katanya diambil dari kata rukub atau dan tarakub, ya, yang sebenarnya secara makna, ya, artinya adalah intizar, menunggu atau menanti, penantian, intizar, ya. Nah, sederhananya seperti apa kasusnya? Kasusnya adalah misalnya orang yang mau menghibahkan ka'an yakulal wahib, ya, dia bilang begini, orang yang mau hibah itu, arqabtuka hadhihi dar au dari laka rukabah. Jadi misalnya saya, ya, dia bilang itu bahwa aku berikan rumah ini, ya, sebagai rukbah bagimu, ya, sebagai rukbah bagimu, ya, tadi rukbah berarti menunggu, ya, eh rubah bagimu, atau misalnya rumahku bagimu sebagai rukbah, misalnya bisa juga seperti itu, gitu, ya, misalnya maaf, audarilah ke rukbah, maknanya apa? Artinya saya menghibahkan, wahabtulah, saya menghibahkan kepadamu. Wa kullu wahidin minna yarkubu sahiba. Artinya setiap seorang dari kami, setiap dari kita, itu maksudnya menunggu pemiliknya, ya. Fa in mitta qabli adat ilayya. Kalau misalnya kamu meninggal sebelum aku, lebih dulu meninggal sebelum aku, maka rumah itu kembali kepadaku. Wa in mittu, ya, qablaka fahyalaka. Kalau saya meninggal duluan, maka itu milik kamu. Ini kayak orang apa ya? Ya, ada sih yang begini banyak juga gitu, ya. Ya. Jadi maka itu milikmu, wastaqarrat laka, artinya barang itu tetap nggak usah dikembalikan, berarti sudah tetap sama kamu gitu, ya. Nah, akad seperti ini bisa, tapi syaratnya nggak boleh, ya. Jadi hibahnya, ya, hibahnya boleh, apa, model nomenklatur gitu sah-sah saja. Fahiyah hibatun jaiza wa shahihah. Jadi itu hibah yang boleh, sah. Rok mataki disikoti bisyartin, meskipun di situ ada tuh dikaitkan dengan sigo, maksudnya ada sigoh yang kaitkan dengan syarat, ya, hibahnya tetap sah, ya. Sementara syarat harus, itu syarat yang bertentangan dengan syariat, karena dia basic hibah tadi. Wayalgu asyart, ya, wayalgu asyartu, syaratnya harus dicabut, artinya tidak boleh dijalankan, ya. Jadi syaratnya itu tidak boleh di dijalankan, karena itu termasuk menjalankan suatu syarat yang bertentangan dengan syariat. Ini Imam As-Subki, ya, dalam Mughni Muhtaj dia bilang wasihatul umroh wa rukbah, ya,
ba'idun anil qiyas walakinal hadis muqaddam ala kulli aslin wa kullu qiyas. Ya, intinya dia mengatakan sebenarnya eh, apa? Umroh, rukbah mau dengan nomenklatur apapun ya intinya sah-sah saja, ya, sah-sah saja seperti itu. Jadi ah, mau nomenklatur apapun selama itu bentuknya rukbah atau hibah ya sah-sah saja. Cuma kalau ada misalnya kayak syarat-syarat yang kayak tadi, ya ini eh, tidak berlaku gitu. Makanya ya baidun anil kias tidak bisa dikiaskan, ya. Artinya jauh. Maksudnya ini sahnya ini ya bukan berdasarkan kias juga tapi berdasarkan nas, ya, dan tidak bisa dikias walakin al hadis muqaddam ala kulli aslin, akan tetapi ya hadis tentu lebih didahulukan atas segala asal, maksudnya dalil-dalil yang lain, ya, dan juga semua kias. Intinya sebenarnya mungkin ada orang yang mengatakan bahwa ini oh, secara kias aja boleh, tapi secara maaf, mungkin secara kias dilarang, ya, tapi yang pasti nasnya secara sharih menyatakan boleh. Jadi nomenklatur apapun, ya, kalau kita lihat nas tadi boleh, maka syaratnya saja yang tidak dibolehkan. Nah, kira-kira seperti itu. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umrah jaizatun li ahliha, ya, bahwa maaf, ya, eh, bahwa umroh itu, ya, boleh, ya, eh, boleh sah gitu, ya. Maksudnya bagi orang yang berhak padanya, maksudnya orang yang diberikan, ya, bagi pemiliknya. Warukba jaizatun li ahliha, sama juga jaizah, maaf, rukba juga eh, boleh sah milik bagi orang yang diberikan tadi, ya, pemiliknya. Nah, ini artinya berlaku. Hadis ini menunjukkan tetap berlaku dengan nomenklatur apapun. Hadis ini hadis sahih, ya, hadis Abu Daud, Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Ada juga riwayat dari Ibnu Majah. Nah, ai nafizatun wa madhiyatun, artinya ya dia terlaksana dan berlaku gitu. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, jadi dan juga Zaid bin Thabit, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarkubu man arqaba syai'an fa huwa fi sabilil miras. Jadi janganlah menunggu, ya. Jadi la tarkubu, janganlah menunggu dalam kasus rubah itu. Masa memberikan sesuatu menunggu saya mati duluan apa situ mati duluan? Jangan. Maka kata Nabi, man arqaba syai'an, barang siapa yang memberikan hibah dengan nomenklatur rukbah ini, maka, ya, kalau dia menunggu, ya, dia menunggu, maka itu kan sebenarnya yang dia tunggu pada dasarnya itu adalah milik ahli waris, ya. Itu hanya hanya kalau dia ahli waris aja, fisabilil miras gitu, ya. Jadi itu milik ahli waris kata Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ini menyebutkan hal ini kan berarti ada realitasnya, pernah terjadi gitu. Dan terjadi di zaman Nabi ada orang yang menghibahkan dengan model-model kayak gini. Dan artinya secara nomenklatur akadnya sah-sah saja, hanya saja syarat-syarat yang seperti itu, ya, tidak boleh dijalankan. Warwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'muru wa la tarkubu faman a'mara syai'an aw arqabahu fahuwa lahu hayatahu wa mamamatu, ya, wa mamatuhu. Jadi jangan melakukan
umroh atau rukbah, ya. Maksudnya menunggu, jangan ya dengan umumnya orang kalau melakukan umroh atau rukbah itu modelnya kayak tadi. Ya makanya ini ada bahasan ini. Padahal kalau misalnya mereka ingin dari awal memberikan kepemilikan, mereka pasti akan pilih ya udah saya hibahkan aja. Nggak usah model seperti ini. Makanya kata Nabi, la ta'muru wa la tarkubu. Ya, kalau mau hibah ya udah nggak usah pakai yang model-model kayak gini nih. Umroh atau tarkobu ini atau rukbah ini yang memang terjadi di zaman Nabi SAW. Lalu kemudian dia mengatakan faman a'mara syai'an aw arqabahu fahuwa lahu hayatahu wa mamatahu, ya, wa mamatuhu. Jadi barang siapa ya eh barang siapa yang menetapkan umroh, ya, maksudnya ya menetapkan umroh tadi, ya, faman a'mara syai'an, ya, jadi pada sesuatu atau menetapkan rukbah pada sesuatu, ya, maka fahiyalahu hayatu wa mamatuhu, maka itu sebenarnya milik dia selama dia hidup atau matinya atau dia mati, ya. Nah, itu kata Nabi SAW. Kenapa dilarang la ta'muru wa la tarkubu, dilarang umroh atau rukbah itu? Karena sebenarnya ini akad akad hibah zaman jahiliyah gitu loh. Jadi wasababun nahi anal umrah wa rukbah kanata akadaini fil jahiliyati fi atiyataini maksusiyataini biwaktin. Fawarada nahyu alaihima. Jadi ini sebenarnya ya eh, kesimpulan dari dua bahasan ini sebenarnya ini. Sebagaimana tadi yang saya katakan, ya. Kalau misalnya hari ini kita mau memberikan sesuatu kepada seseorang, ya udah nggak usah pakai akad umroh atau rukbah, kan gitu, ya. Karena basicnya hibah, maka hibahkan aja. Kalau enggak ya pinjamkan, berarti aria seperti itu. Nah, maka Nabi sejatinya sebenarnya ya melarang itu, ya, melarang aktivitas itu. Kalaupun misalnya itu tidak dilarang dengan model gitu, tetapi maksudnya syarat-syarat itu tidak boleh dipenuhi. Itu sebenarnya kesimpulannya gitu, Pak. Karena sabab larangan itu bahwa umroh dan rukbah keduanya itu sebenarnya dua dua akad, model akad yang ada di jahiliyah zaman dulu dalam hal pemberian yang di kait apa maksus sota ini biwaktin yang mereka ya khususkan untuk waktu tertentu, ya, maka muncul larangan hadis Nabi SAW atas model seperti itu. Ya bisa jadi model akadnya yang syaratnya sebenarnya dilarang tapi akadnya enggak. Ya, jadi makanya eh, apa namanya khilafiyahnya di situ sebenarnya, ya. Wa baqiyata hibatain suhiyatain, maka yang dimaksud itu ya syaratnya saja yang dilarang, bukan akad umrohnya. Kalaupun memang ada yang memahami akad umrohnya rukmannya juga sekaligus dilarang, kenapa nggak hibah aja, ya nggak masalah juga. Itu hanya sebenarnya khilaf lafzi aja sih, hanya perselisihan khilafiyah yang sifatnya lafzi tapi substansinya sama saja, ya. Artinya wabakiyata hibataini sahihatain, tetap keduanya masuk sebagai hibah yang benar, wala budda fi rukba minal qabul wal qabdul kal umrah wasairul hibat. Maka dalam kasus rukbah sendiri juga, ya, itu harus ada qabul dan qabdu, ya, harus ada qabul dan qabdu, sama juga dengan umroh, ya, itu sama seperti hibah pada umumnya. Walau ja'ala rajulani kullan minhuma, ya, kullun minhuma darahu lil akhar rubba ala anna man mata qabla al akhar adat lil akhar fahiya rubba minal janibain. Jadi kalau contoh kasus misalnya ada dua orang nih, masing-masing punya rumah, masing-masing bilang,
saya jadikan rumahku ini milikmu sebagai rukbah atau umroh kepadamu. Yang dua juga bilang seperti itu. Lalu kemudian ala anna man mata. Kalau maksudnya barang siapa yang kalau sudah barang siapa yang mati sebelum yang lain, maka itu akan kembali kepada yang akan kembali kepada yang lainnya itu, ya. Maka ini sebenarnya rubah dari dua sisi karena pada dasarnya dua orang sama-sama melakukan rukbah, ya. Jadi jadi ada saja sih orang yang seperti itu, ya, kayak nggak ada kerjaan memang. Baik, ya. Saya rasa bahasannya sampai di sini karena topik yang berikut itu tentang at-taswiyatu fi atiyatil aulad, ya. Maksudnya memberikan eh, apa? Memberikan sesuatu pada anak sama rata atau penyamaan, ya, penyamaan pemberian pada anak itu gimana? Nah, itu nanti insya Allah kita bahas di kesempatan berikutnya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan saya kembalikan pada ahli kita foto. Fadal, ahli kita. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan bisa like ataupun di kolom chat. Tad pengen tanya, Tad. Silakan Pak Adit. Assalamualaikum, Betul. Tad. Kalau Ya. gimana kalau yang memberikan hibah itu, Waalaikumsalam. gimana kalau yang memberikan hibah itu berubah pikiran kalau udah ngasih rukbah gitu, Tad? Oh, kalau dia berubah pikiran setelah barangnya diserahkan gitu maksudnya. Iya, Ya, ini sama dengan hibah pada umumnya. Kalau dia berubah pikiran, ya pada dasarnya tidak bisa dikembalikan, ya. Walaupun ada khilaf para ulama dengan hadis yang terakhir, ya intinya ada para ulama yang mengatakan bahwa itu akadnya batil, ya. Umroh sama rukbah. Karena dia akadnya batil, maka sebenarnya status barang yang diserahkan itu statusnya pinjam aja, dipinjamkan aja. Karena kata Nabi, ya, fahiyalahu hayan au maitan. Karena itu miliknya dalam mau dia masih hidup ataupun sudah mati. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu, berpegang pada nas tersebut, yang nas tadi terakhir saya baca, sehingga mereka mengatakan, oh, kalau ada orang melakukan umroh atau rukbah, karena itu akad model pemberian zaman jahiliyah, ya, itu dianggap batil, maka itu milik dia sebenarnya, kata Nabi, milik dia masih hidup dan sudah, kalaupun sudah mati, artinya berarti tidak berlaku. Tapi kalau misalnya nih, ya, kalau dia memberikan rumah itu sebagai hibah misalnya, kalau sudah ada serah terima, ya, al-qabdu, maka mau dia sesalin apapun setelah itu tidak bisa dikembalikan barang itu. Kalau dia hibah, ya. Adapun kalau akadnya umroh atau itu masih ada khilaf memang. Itu sih sebenarnya saya rasa sudah jelas, ya. syukron, Tad. Ya. Baik, Pokoknya kalau ada yang lain lagi, silakan Bapak Ibu, jika ada lagi selain Pak Adit. Bismillah. Betul. Izin tanya, Ustaz. Oh, siap ya. Pak Iskandar. Fadal, Betul. Fadal. Nah, Ya. benar. Ya, Assalamualaikum. ahlan, ahlan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana masih di Jambi, Ustaz. Ahlan. Oh, Masya Allah. Ahlan, Ada yang ahlan, Pak Iskandar. ini berupa masalah hibah atau apa ya? Ini aktual aja, Ustaz. Apakah ini bentuknya hibah atau ada perjanjian bawah tangan atau gimana? Peraturan pemerintah di tahun 2025 1 April itu bahwa satu orang sekarang hanya boleh maksimal memiliki kebun 20 hektar, Pak. Seperti itu, Ustaz. Untuk disertifikatkan. Iya. Saudara, Sertifikat. Oke, terus? ya, abang saya kan udah sebelum ada peraturan itu udah punya 100 hektar lebih, terus kan ekspansi terus. Ya.
Kemudian setiap 20 hektar karena dia udah nggak bisa dibaik nama atas nama beliau, dibaik nama atas nama adik-adiknya, atas nama saya, atas nama istri saya, atas nama anak saya, dengan syarat KTP harus pindah semua ke Jambi gitu. Dari Jawa Barat pindah Jambi kan. Saya posisi terus kemudian di ya. itu ada kayak perjanjian bawah tangan, tapi saya belum memenuhi perjanjian bawah tangannya, cuma Dek, tolong adik, tolong saya balik nama atas nama kamu, atas nama istrimu, atas nama anakmu gitu, masing-masing 20 hektar gitu. Itu gimana dengan kondisi kakak Terus sudah berusia lanjut kan, kakak dia saya sudah berusia 65 tahun kan, abang ipar nih Pak. Terus juga Iya. dinamakan juga dengan adik-adik yang lainnya, anaknya, istri seperti itu. Itu bagaimana untuk kedepannya, Iya. Ustaz? Istri saya waktu tahan tuh ragu-ragu juga. Ini gimana mau ragu-ragunya? Ini gimana kalau ada Iya. apa-apa dengan abang? Itu Tatan kan atas nama kami, atas nama saya, atas nama istri saya, masing-masing 20 hektar kebun sawit nih kan Iya. ini. Itu bagaimana konsep seperti ini, Ustaz? Iya. Iya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik ini. Saya langsung ya. Jadi yang seperti itu kan masih sebenarnya sigonya masih sigo tamrid, ya. Itu sigo tamrid. Sigo tamrid itu kan eh, perlu diklarifikasi. Tanya aja langsung, ya. Apakah ini memang mau dihibahkan atau tidak? Karena kalau lihat dari model kasusnya ya, kasusnya itu kan sebenarnya dia melakukan hal itu karena didasari bahwa eh, pemerintah itu mengeluarkan aturan seorang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 20 hektar, kan begitu ya. Nah, Nah, Ustaz. kalau misalnya memang kasusnya seperti itu, lalu lalu beliau ya udah ini nanti dipecah gitu ya, secara sertifikatnya atau kepemilikannya lah ya tadi dipecah dengan nama daripada adik-adiknya, mungkin ponakannya atau siapapun yang diminta, maka itu masih perlu diklarifikasi sigohnya apakah memang maksudnya adalah beliau ingin memberikan atau tidak ya karena al-ibratu itu ya eh, al-ibratu bil ma'ani ya la bil alfazi. Jadi ibrahnya adalah maknanya, bukan lafaznya. Ya, kalau misalnya nanti orang memahami itu, katakanlah misalnya nanti kalau orang memahami itu, oh itu dikasih, ya udah. Tapi kalau misalnya di situ kan ya, nampak secara lafaznya pun juga belum ya. Kan maksudnya kalau kita menggunakan kaidah seperti itu, ya, itu pertama kalau misalnya ada kaidah yang masih maaf, ada lafaz yang masih belum jelas ya. Misalnya ini saya pinjamkan atau saya hibahkan atau saya apalah misalnya, ya kan? Tapi kalau ini sama sekali dia dari kasusnya saja nampak kan beliau sedang menyelamatkan aset lah ya kalau kalau saya lihat seperti itu ya. Makanya kalau Nah, menurut saya sih tanyain aja kan mumpung masih hidup ya, tanyain aja. Tanyain aja dulu ini sebenarnya mau dihibahkan ke kita atau enggak ya karena kalau kalau secara syar'i maksudnya secara syariat ya kalau kita punya banyak tanah lalu tidak diolah ya itu kata Nabi imna li akhi kasih aja ke saudaramu ya kalau kalau 3 tahun tidak dikelola ya dikasih saja itu ya dikasih saja seperti tadi model kayak tadi itu masuk dalam kasus kasus imnali ahi itu bisa apalagi ada aturan pemerintah tadi jadi kalau mau pakai landasan ini pun sebenarnya itu juga bisa ya bisa seperti itu bisa saja sih Pak Is gitu nah, itu nah, menjadi Ustaz. kepemilikan orang yang dikasih betul
Nah, Ya cuma istilahnya di baiknya nanti ditanya dulu lah awalnya kalau dia masih awalnya hidup ya. beliau minta tolongnya pinjam KTP-nya adik ya, KTP-nya adik terus KTP istri, Hmm. anak gitu. Seperti itu akadnya cuma pinjam Hmm. KTP bawa kita Oh, perjanjian bawah tangan nah, tapi tanpa ada pinjam KTP ya. akad yang disampaikan cuma intinya pinjam KTP Hmm. lah gitu aja. Seperti itu Ustaz. Tapi terus terang Hmm. dalam sekian ratus ya Itu lebih tanah dari sudah full 300 sawit ya atau masih kosong? full sawit Ustaz. Ada 300 hektar lebih. Kemudian saya Betul. diberi surat kuasa untuk mengelola semuanya di seluruh yang ada di Jambi ini. Saya diberikan surat kuasa penuh untuk mengelola karyawannya, Hmm. mengelola sawitnya. Ya, ngelola Hmm. semua lah. Ada pertaniannya, ada peternakannya aja, Hmm. ngelola sapi ada 100 ekor Oh, berarti dan memang bukan sebagainya. tanah mati ya, tanah yang di ini Bukan, ya. karena itu Pak, produksi Ustaz. Rata-rata produksi Ya. sebulan tuh bisa lebih dari 7 Hmm. berapa ya? 300 ton Ustaz. Hmm. Produksinya lebih dari 300 ton Iya, sebulan. iya. Jadi itu produktif semua tanah itu. Iya, iya. Demikian. Ya, sekarang Ya. berarti itu hanya Ya, kalau itu kan memang artinya belum dia ada belum ada akad hibah cuma hanya titip pinjam KTP dan tolong diolah. Nah, saya yang ngolah saya yang ngolah cuma biaya semuanya ya saya cuma transaksi transfer gitu aja. waktu yang minta ya itu bisa juga nanti kasusnya jadi musakot itu nanti kalau dibilang Nah, tolong diolah. ya, karena yang ngolah sama ponakan saya Cuma cuma kalau berdua. kasus Dia hanya terima bersihnya aja. Kalau ada apa-apa dengan saya dengan pencurian, dengan urusan polisi, itu urusan saya semua Ustaz. Saya yang ngelola semuanya. Demikian Ustaz. Sip. Apa Ya. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Ya, nggak apa-apa. Mana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Semoga udah jelas ya semuanya ya. Baik, ada lagi Kalau Bapak-Ibu ada semuanya? lagi, Fadol, Silakan, Fadol. Riki di ini. Ya, Ustaz. Silakan Bapak-Ibu semuanya. Apakah ada lagi? Baik, sepertinya tidak ada, Ustaz. Kita cukupkan barangkali, Ustaz. Baik, Bapak-Ibu semuanya, karena sudah jam 9 dan tidak ada yang bertanya, mari kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Sebenarnya semoga ikhtiar kita pada malam hari ini menuntut ilmu syar'i, semoga Allah berikan kita kemudian kebaikan dan keberkahan dalam waktu kita, keluarga kita dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi ataupun mengumpulkan bekal-bekal terbaik sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa. Akhirul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih semuanya ya Bapak Ibu. Besok kita fikih ibadah ya. Ya, Pak Yusuf. Sampai ketemu besok. Sama-sama. Ya. Pamit dulu.